Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Huda Tajuddin Rizky Widodo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 pengenalan teknologi informasi dan dengan NIM 56/2020-601. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu software, yang kedua yaitu driver, yang ketiga application, yang keempat operating system, dan kelima utilities. Yang pertama yaitu adalah software. Software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau instruksi yang dengan melalui software komputer dapat dioperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras. Software itulah software. Dan ini adalah contoh-contoh software. Yang pertama yaitu adalah software browser, lebih dikenal dengan mesin pencari atau search engine. Fungsi software browser adalah untuk mencari informasi menggunakan salah satu aplikasi search engine. Misalnya mencari informasi di Google Chrome adalah sebuah peramban web yang terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Yang selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu contoh software yaitu CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan yang berkantor di pusat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Yang kedua, ini adalah driver. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang berpasangan di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat yang lain. Jadi driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software umumnya. Ia adalah komponen penunjang yang bersifat khusus karena driver lah yang membuat interaksi antara hardware dengan hardware bisa terjalin. Misalnya WLAN, keyboard, printer, mouse, BIOS atau VGA dan lainnya. Dengan komputer, kalau tidak ada driver maka hardware tersebut tidak bisa digunakan karena tidak terkoneksi dengan komputer. Ini adalah contoh-contoh driver. Yang pertama adalah chipset. Chipset merupakan dari IC yang ukurannya sangat kecil, yang sering disebut sebagai chips. Chip ini saling bekerjasama antara satu dengan lainnya agar dapat menunjang kinerja perangkat keras komputer. Selain itu, chipset sendiri bertindak sebagai layaknya polisi lalu lintas yang tugasnya mengarahkan aliran data serta menentukan perangkat mana saja yang didukung personal komputer. Yang kedua adalah contoh-contoh driver. Pengertian storage. Storage adalah penyimpanan, tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer.
Storage dibedakan menjadi removable storage dan non-removable storage. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Contoh selanjutnya adalah networking. Networking adalah pertukaran informasi dan ide di antara orang-orang dengan profesi umum atau minat khusus. Biasanya dalam lingkungan sosial informal. Jaringan komputer adalah komputer yang dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Contoh yang ketiga adalah application. Application adalah suatu perangkat lunak, software, atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh-contoh dari application yaitu yang pertama Microsoft Word adalah aplikasi untuk membuat, mengedit, membaca, dan mengolah dokumen. Yang selanjutnya adalah Compiler. Compiler adalah aplikasi yang digunakan untuk memutar lagu atau video dengan berbagai format yang banyak. Yang contoh ketiga adalah Adobe Reader, adalah aplikasi yang berfungsi untuk membaca dokumen dengan ekstensi Docs, dan PDF. Contoh yang keempat adalah operating system. Sistem operasi atau operating system adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras dan serta menjalankan software atau aplikasi di dalam sebuah sistem komputer tersebut. Apa saja fungsi operating system? Yang pertama adalah untuk menjalankan operasi dasar pada komputer, untuk mengatur kerja hardware dan juga software, untuk menyajikan tampilan sebagai wadah aplikasi atau program, untuk mengordinasi kerja perangkat komputer, dan untuk mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Yang terakhir adalah untuk mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang terakhir adalah utilities. Utility adalah kegunaan. Program utility adalah program dalam hal ini pada Windows yang memiliki kegunaan yang besar untuk berbagai macam kebutuhan. Program utility ada yang internal, bawaan dari Windows, ada yang eksternal dari program lain. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada Windows kita. Secara default sudah terinstall pada saat kita menginstal Windows. Contoh sistem tool, notepad, atau sering disebut untuk menulis, Windows Player atau multimedia, games, dan lain-lain. Sedangkan utility eksternal adalah utility yang bukan bawaan Windows. Harus menginstal terlebih dahulu, seperti halnya antivirus, burning atau pembakar CD, cleaning system, dan lain-lain. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.